Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang pengertian deviasi. Deviasi adalah selisih atau simpangan dari masing-masing skor atau interval dari nilai rata-rata hitungnya atau deviation from the mean. Deviasi merupakan salah satu ukuran variabilitas data yang biasa dilambangkan dengan huruf kecil dari huruf yang digunakan bagi lambang skornya. Jadi, apabila skornya diberi lambang X, maka deviasinya berlambang X kecil. Jika skornya Y besar, maka lambang deviasinya Y kecil. Dan jika skor Z-nya Z besar, maka lambang deviasinya Z kecil. Karena deviasi merupakan simpangan atau selisih dari masing-masing skor terhadap mean grupnya, maka sudah barang tentu akan terdapat dua jenis deviasi, yaitu yang pertama, deviasi yang berada di atas mean, dan yang kedua, deviasi yang berada di bawah mean. Deviasi yang berada di atas mean dapat diartikan sebagai selisih lebih. Karenanya, deviasi semacam ini akan bertanda plus, dan lazim dikenal dengan istilah deviasi positif. Adapun deviasi di bawah mean dapat diartikan sebagai selisih kurang. Oleh karena itu, selalu bertanda minus, dan lazim dikenal dengan istilah deviasi negatif. Perlu diingat di sini bahwa semua deviasi, baik yang bertanda plus maupun yang bertanda minus, apabila kita jumlahkan hasilnya pasti sama dengan 0. Untuk memperjelas uraian yang telah kami kemukakan, marilah kita perhatikan tabel di bawah ini. Di sini ada kolom skor, frekuensi, dan deviasi. Di sini skornya terdiri dari 8, 7, 6, 5, dan 4. Lambangnya yaitu X. Kemudian kolom banyaknya atau frekuensi terdiri dari 5 kolom dengan angka 1 keseluruhannya. Kemudian di sini ada deviasi. Lambangnya yaitu dalam kurung X kecil sama dengan X besar min MX tutup kurung. Ya, langsung saja kita masuk ke rumusnya, yaitu MX sama dengan sigma X plus, maksud saya MX sama dengan sigma X per N. Jadi kita langsung masukkan saja angkanya. Di sini ada 30/5. 30 dulu kita peroleh dari skornya, total dari skor tersebut. Kemudian N itu adalah jumlah dari frekuensi, yaitu 5, sebanyak 5 frekuensi. Jadi 30/5 sama dengan 6. Jadi itu hasilnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang simpangan baku atau standard deviation. Simpangan baku atau standard deviation adalah nilai yang menunjukkan tingkat variasi kelompok data atau ukuran standar penyimpangan dari nilai rata-ratanya. Lambang standard deviation untuk populasi disebut dengan TO dan untuk sampel disebut dengan S. Pertama, di sini ada simpangan baku data tunggal. Yang pertama, standar deviasi untuk data berkategori sampel. Yang kedua, standar deviasi untuk data berkategori populasi. Di sini saya akan memberikan contoh soal tentang standar deviasi untuk data berkategori populasi. Contoh soalnya, dari nilai statistik 10 orang mahasiswa adalah sebagai berikut: 50, 40, 70, 75, 75, 80, 65, 30, 75, 80. Yang ditanya adalah carilah nilai simpangan baku atau standar deviasi. Langkah pertama, kita harus mencari nilai rata-ratanya, yaitu dengan rumus. Di situ sudah tertera, jadi kita tinggal menjumlahkan nilai data dari 10 orang tadi, kita jumlahkan dan dibagi dengan jumlah 10 orang mahasiswa dan mendapatkan 64. Yang kedua, mencari selisih antara nilai XI dengan nilai rata-rata. Dari nilai ke-1, yaitu sigma dalam kurung X1 kurang X kuadrat sama dengan
50 dikurang 64 kuadrat adalah 196. Untuk data yang lain dapat dicari dengan cara yang sama dan hasilnya seperti tabel yang di bawah ini. Di situ sudah ada penjelasan di tabel. Jadi kita tinggal lihat di tabel itu ada beberapa dari nilai yang pertama sampai nilai yang ke-10. Yang terakhir kita menghitung nilai standar deviasi, yaitu sudah ada rumusnya, yaitu TO akar sigma X1 dikurang X kuadrat per N sama dengan kuadrat akar 2840 dibagi 10 sama dengan 16,8. Yang selanjutnya adalah standar deviasi untuk populasi. Rumusnya yaitu Rho sama dengan akar sigma F kali T kali I kuadrat dikurang sigma F kali T kali I kuadrat per sigma F kurang 1 per sigma F. Keterangannya yaitu TI adalah titik tengah dan F adalah frekuensi. Contoh soal yaitu hasil nilai ujian statistika untuk kelas Selasa pagi di ruang 506 di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas DET yang diikuti oleh 65 orang mahasiswa adalah sebagai berikut. Selanjutnya perhatikan tabel berikut, yaitu tabel distribusi frekuensi nilai ujian statistik atau populasi. Yang pertama ada kelas 1, yaitu interval kelasnya 25 sampai 34, frekuensinya 6. Kelas 2, 35 sampai 44, frekuensinya 8. Kelas 3, interval kelasnya 45 sampai 54 dan frekuensinya 11. Kelas 4, interval kelasnya 55 sampai 64, frekuensinya adalah 14. Kelas 5, interval kelasnya 65 sampai dengan 74, frekuensinya adalah 12. Kelas 6, interval kelasnya 75 sampai 84, yaitu frekuensinya adalah 8. Kelas 7, interval kelasnya 85 sampai 94 dan frekuensinya adalah 6, yaitu jumlah keseluruhan dari frekuensi adalah 65. Selanjutnya ada pertanyaan tentang tentukanlah nilai simpangan bakunya. Langkah-langkah menjawabnya yang pertama ada menentukan nilai titik tengah atau TI. Misalnya kelas pertama, TI sama dengan 25 ditambah 34 dibagi 2, hasilnya sama dengan 29,5. Yang kedua, mengenali frekuensi dengan titik tengah. Misalnya kelas 1, F kali T kali I sama dengan 6 kali 29,5 dan hasilnya adalah 177. Yang ketiga, ada menguadratkan atau TI kuadrat. Misalnya kelas pertama, TI kuadrat sama dengan 29,5 kuadrat, hasilnya adalah 870,3. Yang keempat, mengalikan F dan TI kuadrat sama dengan 6 kali 870,3 sama dengan 5221,5. Untuk data yang lain dapat dicari dengan cara yang sama dan hasilnya seperti tabel di bawah ini. Oke, yang selanjutnya itu ada menghitung simpang baku data kelompok. Yang pertama itu nilai interval, yang kedua frekuensi, yang ketiga titik tengah atau TI, yang keempat tuh FTI atau selanjutnya ada TI kuadrat, ada FTI kuadrat. Kita lihat dulu soalnya, menghitung nilai standar deviasi. Kita lihat dulu rumusnya. Kita kembali kepada tabel di atas. Kita pahami dulu tabelnya dari sigma FTI kuadrat dan yang lainnya. Nah, mencari data yang lain itu kita lihat dari di atas itu apa-apa pembagian dari FTI. Mulai F itu ada 65, TI kuadrat ada 870, 370, FTI 2 kuadrat itu adalah hasilnya. Yang kedua itu sudah dapat nilai
simpang bakunya itu ada nilai jumlah semua daripada FTI kuadrat itu ada 250 86. Kita letakkan FTI kuadrat itu ada 3877,5. Kita kuadratkan yang nilai per 65 itu dapat dari frekuensi atau F, nilai hasil semuanya ditambahkan. Kita hitung kembali, yang di bawah itu ada di 250, 80, 250, 1806 per 3506. Itu adalah hasil dari 38775 kuadrat dikali 2. Hasilnya 15.000 yang sudah tertera di hasil itu. Selanjutnya itu ada 250, 86 dipecahkan kembali per 65 dan diakarkan kembali sampai 17,3. Pembahasan kita selanjutnya yaitu bagian C tentang koefisien variansi atau KV. Koefisien adalah perbandingan antara standar deviasi dengan harga rata-rata atau mean, dinyatakan dalam bentuk persen. Tujuan dilakukan perhitungan koefisien varians dalam suatu rangkaian data adalah untuk mengetahui tingkatan keseragaman data. Semakin kecil nilai koefisien varians, semakin seragam data tersebut. Begitu juga sebaliknya, semakin besar nilai koefisien varians, semakin tidak seragam data tersebut. Nah, dalam pembahasan ini ada dua rumus. Yang pertama, rumus koefisien varians untuk data berkategori populasi, yaitu KV sama dengan standar deviasi dibagi dengan X dikali 100%. Rumus yang kedua yaitu koefisien varians untuk data berjenis sampel, yaitu dengan rumus KV sama dengan standar deviasi dibagi dengan rata-rata hitungan dikali 100%. Untuk lebih jelasnya, mari kita lanjut ke soal tentang koefisien varians, yaitu soalnya data nilai statistik 15 orang mahasiswa dari 70 orang mahasiswa yang mengikuti ujian statistika adalah sebagai berikut: 50, 40, 70, 75, 75, 80, 65, 30, 75, 80, 30, 80, 90, 75, dan 60. Yang ditanyakan dari soal ini adalah carilah nilai koefisien varians. Langkah pertama dalam menjawab soal ini yaitu kita harus mencari dulu nilai rata-ratanya itu, yaitu biasa disebut dengan X bar. Rumusnya adalah X bar sama dengan sigma XI dibagi N atau banyaknya data. Sigma XI sama dengan 50 ditambah 40 ditambah 70 ditambah 75 ditambah 75 ditambah 80 ditambah 65 ditambah 30 ditambah 75 ditambah 80 ditambah 30 ditambah 80 ditambah 90 ditambah 75 ditambah 60, lalu dibagi dengan banyaknya data yaitu 15. Terus sama dengan kita tambahkan semua data yang sudah saya sebutkan tadi. Hasilnya adalah 975, lalu dibagi dengan N atau banyaknya data. Banyaknya data tadi ada 15, jadi 975 dibagi dengan 15 sama dengan 65. Jadi banyaknya data dari soal tadi adalah 65, rata-rata dari data yang ada di soal tadi. Setelah kita mendapatkan nilai rata-rata dari data yang tadi, langkah yang kedua yaitu kita membuat tabel penolong. Data yang kita ambil yaitu data yang ke-1 dengan rumus sigma buka kurung XI dikurang X bar tutup kurung pangkat 2 sama dengan
XI data yang pertama tadi kita lihat itu angkanya 50, terus X bar atau rata-ratanya tadi ada 65. Jadi 50 dikurang 65 pangkat 2 sama dengan 225. Untuk data yang lain dapat dicari dengan cara yang sama dan hasilnya seperti tabel di bawah ini. Jadi kita bikin tabel seperti ini dengan judul perhitungan standar deviasi data tunggal kategori sampel. Nah, kalian bisa saja langsung mencobanya. Nilai XI itu 50 dikurang dengan 65 terus dipangkatkan 2 menjadi 225. Begitu pula dengan nilai selanjutnya. Lalu dari hasil perhitungan tadi kita mendapatkan hasilnya yaitu sigma sama dengan 5050. Setelah kita mendapatkan nilai dari semua data tadi, lalu kita lanjut ke langkah yang ketiga yaitu menghitung nilai standar deviasi, yaitu dengan rumus S sama dengan akar sigma XI dikurang X bar pangkat 2 dibagi dengan banyaknya data dikurang 1 sama dengan akar 5050 dibagi banyaknya data 15 dikurang dengan 1 sama dengan 18,99. Setelah kita dapat nilai standar deviasinya, lalu kita lanjut ke langkah terakhir yaitu menghitung nilai koefisien variansnya dengan rumus KV sama dengan X dibagi X bar dikali 100%. Sama dengan standar deviasinya yaitu 18,99, X barnya sama dengan 65 dikali 100%. Hasilnya ada 29,2%. Jadi, nilai koefisien varians dari data nilai statistik 15 orang mahasiswa dari 70 orang mahasiswa yang mengikuti ujian statistika adalah 29,2%.